Awal kisah kita diperlihatkan Woo Hyol sedang berlari bersama seorang gadis yang bernama Yoon Hae Sun. Mereka berusaha lari dari kejaran para tentara yang mengejar mereka. Saat melarikan diri, Hae Sun tidak sengaja terjatuh dan Woo Hyol segera menolongnya. Namun, mereka pun dikepung oleh para tentara. Akhirnya, Woo Hyol pun menggunakan kekuatannya dan terbang sambil membawa Hae Sun. Rupanya, Woo Hyol bukanlah manusia, melainkan ia adalah seorang vampir. Salah satu kelemahan vampir adalah senjata perak. Kemudian salah seorang tentara menembakkan sebuah panah perak yang mengenai tangan Woo Hyol hingga membuat Woo Hyol dan Hae Sun terjatuh. Hae Sun meminta Woo Hyol untuk meninggalkannya dan segera melarikan diri. Namun, Woo Hyol memilih menggunakan kekuatannya dan menghabisi satu persatu tentara yang mengejar mereka. Hae Sun pun segera memeluk Woo Hyol dan Woo Hyol pun akhirnya bisa tenang kembali. Namun, salah seorang tentara yang masih hidup melepaskan sebuah anak panah dan Hae Sun segera mengorbankan dirinya untuk melindungi Woo Hyol. Hae Sun pun tertembak anak panah tepat di dadanya. Woo Hyol pun segera memeluk Hae Sun. Namun, dalam kondisi sekarat, Hae Sun meminta Woo Hyol untuk menghisap darahnya agar Woo Hyol selalu mengingat dirinya dan mereka berjanji akan kembali bertemu di kehidupan berikutnya. Dengan sedih, Woo Hyol pun menghisap darah Hae Sun dan mengikhlaskan Hae Sun. Beberapa puluh tahun kemudian, kita diperlihatkan Woo Hyol beserta teman-temannya sedang melakukan simulasi acara pemakaman. Namun, karena teman Woo Hyol terus bertingkah, akhirnya pemakaman itu pun tidak dilanjutkan. Kemudian, Woo Hyol memberikan sebuah kunci ke pelayan Ju karena pelayan Ju lebih dapat bisa dipercaya untuk mengurus rumahnya saat ia tidak ada dibandingkan dengan temannya. Meskipun Woo Hyol adalah seorang vampir, namun ia berhasil beradaptasi dengan baik dan bersikap seperti manusia normal. Malah, Woo Hyol sangat populer di kalangan para wanita karena visualnya yang sangat tampan dan ia adalah seorang pemilik bar. Woo Hyol sendiri sebenarnya terus berusaha mencari cara untuk menjadi manusia. Ia ingin bertemu kembali dengan cinta pertamanya dan merasakan cinta sebagai seorang manusia. Suatu malam, Woo Hyol dan teman-temannya sedang berada di bar. Sedang temannya berusaha menggoda seorang gadis, Woo Hyol malah didatangi para gadis yang terus memuji ketampanannya. Meskipun banyak wanita yang tergila padanya, namun Woo Hyol hanya bisa terus memikirkan Hae Sun, satu-satunya gadis yang ia cintai. Alasan Woo Hyol ingin menjadi manusia karena ia ingin merasakan jantungnya berdebar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Hae Sun, bahwa cinta dapat membuat jantung manusia berdebar kencang. Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan Woo Hyol untuk mencoba menjadi manusia, namun tidak bisa. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seekor kucing jadi-jadian. Setelah berbincang sejenak, kucing itu pun memberitahukan cara agar Woo Hyol bisa menjadi manusia seutuhnya. Woo Hyol harus tidur di peti mati selama 100 tahun agar bisa menjadi manusia. Tanpa berlama-lama, Woo Hyol pun langsung bersiap. Dan sebelum itu, Woo Hyol mempercayakan pelayan Ju atas rumahnya dan ia pun tidur di peti tersebut selama 100 tahun lamanya. 100 tahun kemudian, kita diperlihatkan kehidupan seorang wanita bernama Ju In Hye. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana dan bekerja sebagai guru UKS di sekolah. Saat hendak bekerja, rambutnya tiba-tiba ditarik oleh seorang ibu-ibu. Mereka kemudian dilerai dan dibawa menghadap kepala sekolah. Ibu itu mengeluhkan perbuatan In Hye yang telah menggunting rambut anaknya sembarangan hingga rambut anaknya menjadi rusak. Ibu itu juga menjelek-jelekkan In Hye saat In Hye berusaha membela diri hingga membuat siswa tersebut kesal dan meninggalkan ruangan. In Hye pun akhirnya bercerita bahwa anak ibu tersebut selama ini dibuli dan ia sengaja menggunting rambut siswa tersebut yang terkena permen karet agar orang tua siswa tersebut menyadari masalah yang dihadapi oleh anaknya di sekolah. Ibu itu pun terdiam dan merasa malu karena ia tidak tahu masalah yang menimpa anaknya. In Hye pun kembali bekerja. Malam pun tiba dan In Hye balik ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan si pemilik rumah yang terkejut melihat kehadirannya. Si pemilik rumah pun memberitahu bahwa ia akan pergi dinas di luar kota.
In He pun kemudian menanyakan balik kapan pemanas di ruangannya akan diperbaiki. Pemilik rumah pun hanya menjawab bahwa besok pagi tukangnya akan datang. Dan dengan buru-buru ia pergi meninggalkan In He. Keesokan paginya, In He mendengar suara gedoran dan mengira itu adalah suara tukang. Namun saat dibukakan pintu, In He terkejut karena baru mendapat kabar bahwa rumah yang ia sewa akan dirobohkan. In He pun terkejut dan mencari keberadaan si pemilik rumah. In He pun melapor ke polisi, namun rupanya pria tersebut memang adalah seorang penipu handal. Dan In He pun stres dengan nasib uang deposit yang telah ia setorkan. Ia pergi ke bank dan mencari pinjaman. Namun karena sudah melebihi batas pinjaman, In He pun tidak bisa mengajukan lagi pinjaman. In He yang lapar pun pergi ke swalayan dan memakan semangkok ramyeon hingga akhirnya ia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya ayah In He yang dinyatakan menghilang 5 tahun yang lalu telah dinyatakan secara resmi telah meninggal. Dan In He mendapatkan sejumlah warisan yang ditinggalkan ayahnya. Di amplop tersebut ada sebuah kunci rumah dan In He pun memutuskan akan tinggal di rumah tersebut karena ia sudah tidak ada tempat tinggal lagi. In He pun menemukan rumah tersebut dan ia mulai masuk ke dalam rumah. Ia melihat kondisi rumah yang sangat kuno dan usang. Saat melihat-lihat, ia tidak sengaja menemukan sebuah peti mati dan mulai membukanya. In He pun terkejut saat mendapati ada seorang pria di balik peti tersebut. Saat ia mencoba melihat dari dekat, tiba-tiba Woo Hyol pun membuka matanya dan membuat In He teriak ketakutan. Lilin pun seketika menyala dan Woo Hyol pun keluar dari petinya. Ia berterima kasih pada In He karena sudah menjaga dan merawat rumahnya hingga ia menjadi manusia. In He pun tidak mengerti dan menanyakan siapa Woo Hyol dan memintanya untuk keluar dari rumah tersebut karena ini adalah rumah warisan dari ayahnya. Woo Hyol yang terkejut bahwa insting vampirnya masih ada pun segera mencari cermin dan melihat wajahnya. Woo Hyol pun kaget mendapati bayang-bayangnya di cermin masih belum tampak jelas dan Woo Hyol pun baru menyadari bahwa ia telah bangun lebih awal 1 hari dari tanggal semestinya. Woo Hyol pun kesal karena In He telah membangunkannya keawalan dan telah merusak semua usahanya selama ini. Saat ingin menghukum In He pun tiba-tiba menggigit leher Woo Hyol dan membuat Woo Hyol menjerit kesakitan. In He pun pergi meninggalkan Woo Hyol. Namun In He menyadari bahwa Woo Hyol tidak bergerak. In He pun panik dan segera membawa Woo Hyol ke rumah sakit. Dokter pun berusaha melakukan CPR, namun detak jantung Woo Hyol masih belum kembali. Ya mau gimana kembali, orang itu vampir. Woo Hyol berusaha menahan sakit dan dokter pun menyatakan kematian Woo Hyol yang seketika membuat In He syok dan panik. Ia tidak menyangka gigitannya membuat Woo Hyol mati. Tak lama, sebuah pasien dengan luka di kepala dibawa ke samping kasur Woo Hyol. Bau darah pasien itu pun membangkitkan kembali insting vampir Woo Hyol. Namun, Woo Hyol berhasil menahan dirinya dan ia pun bangun dari kasurnya. In He serta dokter yang melihat pun terkaget-kaget mendapati Woo Hyol yang hidup, padahal baru saja dinyatakan meninggal. In He pun membayar tagihan rumah sakit, namun tagihannya sangat mahal karena In He tidak memiliki asuransi. In He pun semakin frustasi dengan kondisi keuangannya yang semakin menipis. In He pun semakin dibuat kesal oleh Woo Hyol yang terus mengoceh hal-hal yang tidak masuk akal. In He pun cepat-cepat menaiki sebuah taksi dan meninggalkan Woo Hyol yang tidak tahu jalan pulang. Woo Hyol pun bingung karena tempat yang ia ketahui sudah banyak berubah. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan cara untuk kembali pulang ke rumah. Saat memasuki rumah, Woo Hyol kembali teringat kenangan lamanya. Dan saat ia berjalan menuju peti, ia melihat di dalam peti banyak sekali terdapat abu. Lalu Woo Hyol mendengar suara dan mendapati In He kembali ke rumahnya sambil membawa sebuah koper. In He pun terkejut melihat Woo Hyol sudah kembali lagi. Lagi-lagi mereka kembali bertengkar. Woo Hyol dengan jujur berkata bahwa dirinya adalah seorang vampir dan menceritakan apa yang ia lakukan 100 tahun yang lalu. Namun, In He menganggap Woo Hyol hanya seorang yang gila. Woo Hyol yang kesal karena In He tidak mempercayai perkataannya pun berusaha menunjukkan dirinya bahwa ia adalah seorang vampir pemilik rumah tersebut. Namun, gigi taringnya tidak mau muncul. Woo Hyol berusaha terbang dan mengangkat barang, namun tak satu pun berhasil.
yang kemudian membuat In-hye semakin muak. Woo Hyol tidak menyerah. Ia menyuruh In-hye untuk menatapnya dan Woo Hyol pun terkejut mendapati bayangannya ada di mata In-hye. Woo Hyol pun terkagum dan mulai mendekati wajahnya ke arah In-hye untuk melihat lebih jelas. Namun, In-hye mengira Woo Hyol cabul dan segera mengusir Woo Hyol dan mengunci pintu. In-hye yang lapar pun pergi ke sebuah swalayan dan membeli ramyeon. Saat menunggu ramyeonnya matang, In-hye melihat ada Woo Hyol yang sedang berada di dekat tong sampah. In-hye mengira bahwa Woo Hyol sedang mencari makanan di tong sampah. Padahal Woo Hyol sedang berusaha mencari bapak kucing jadi-jadian yang ia temui 100 tahun yang lalu. Saat melihat tingkah Woo Hyol, In-hye tidak sengaja bertatapan dengan Woo Hyol dan In-hye pun segera menyembunyikan wajahnya. Namun Woo Hyol sudah muncul duluan tepat di depannya. In-hye pun membiarkan Woo Hyol memakan ramyeonnya dan ia pun pergi memasak ramyeon lainnya. Woo Hyol yang baru pertama kali makan ramyeon pun dibuat tergila-gila dengan rasa ramyeon yang luar biasa enak. In-hye yang melihatnya makan pun sampai tak bisa berkata apa-apa. Hingga akhirnya Woo Hyol mulai bertingkah aneh layaknya orang yang sedang mabuk. In-hye tidak menyangka Woo Hyol mabuk gara-gara ramyeon. In-hye yang tidak tahan pun pergi meninggalkan Woo Hyol. Woo Hyol pun akhirnya bangun setelah dibangunkan oleh petugas swalayan. Dan saat berjalan pulang, ia bertemu kembali dengan bapak kucing jadi-jadian. Ia pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Dan kucing jadi-jadian itu pun mengatakan bahwa wanita yang mengacaukan usaha Woo Hyol adalah kunci agar Woo Hyol bisa menjadi manusia. Karena wanita tersebut bisa membuka pintu peti yang harusnya tidak mudah untuk digeser. Maka dari itu, kucing jadi-jadian tersebut menasihati Woo Hyol untuk melindungi wanita tersebut karena bisa saja ia adalah kunci atau satu-satunya cara agar Woo Hyol bisa menjadi manusia. Keesokan paginya, In-hye yang sedang tidur mendapatkan telepon yang seketika membuatnya langsung bangun. Rupanya, rumah yang ia sewa sudah akan dirobohkan, padahal ia belum selesai mengemasi barang-barangnya. Ia pun berusaha menghentikan para kontraktor dan memohon waktu sebentar untuk mengemas barangnya. Hingga akhirnya datang CEO properti yang rupanya adalah Shin Do-sik, teman kuliah In-hye dulu. Shin Do-sik terkejut saat bertemu lagi dengan In-hye, dan mereka pun minum kopi bersama. Shin Do-sik berusaha membantu In-hye, namun In-hye menolak. Do-sik tampaknya masih menyukai In-hye. Sejak kuliah, Do-sik sudah menyukai In-hye. Namun, kepribadian In-hye yang tertutup dan selalu menolak untuk dibantu, membuat Do-sik sulit untuk mendekati In-hye. Mendengar bahwa In-hye telah ditipu oleh si pemilik rumah, Do-sik pun diam-diam meminta asistennya untuk mencari keberadaan penipu tersebut. Waktu pun berlalu, dan malam pun tiba. Saat berjalan pulang, In-hye tidak sengaja bertemu kembali dengan si pemilik rumah yang kabur. Si pemilik rumah pun berusaha melarikan diri dan In-hye terus mengejarnya dengan gigih. Sementara itu, Woo Hyol merasakan sesuatu yang aneh dan ia pun mulai bergegas mencari In-hye. Woo Hyol pun ingat bahwa dia punya sebotol kecil darah yang ia terima dari si bapak kucing dan ia pun meminumnya. Seketika insting vampirnya pun kembali muncul dan mulai mencari In-hye dengan kemampuannya itu. Di sisi lain, In-hye terus mengejar hingga ke suatu lorong yang gelap. Lalu datanglah si pemilik rumah yang berusaha menyerangnya. Saat ingin menyerang In-hye, tiba-tiba datanglah Woo Hyol yang entah dari mana. Pria tersebut pun berusaha menyerang Woo Hyol, namun tidak ada satupun serangannya yang mempan. Woo Hyol pun melawan balik yang akhirnya berhasil membuat pria itu pingsan. In-hye yang terkejut melihat kekuatan Woo Hyol pun akhirnya mulai bertanya, apakah Woo Hyol sungguh beneran vampir atau bukan.